Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu hati nurani yang murni. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sahabatku, betapa benar perkataan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Sebab memang Tuhan bukan seperti kita manusia yang bisa berdusta. Tuhan juga tidak seperti manusia yang sekedar membuat janji atau berkata sesuatu, namun tidak memiliki keinginan untuk menepatinya. Manusia di akhir zaman ini membuat janji, bahkan sumpah. Tidak sedikit yang sudah membuat perjanjian di atas materai atau akta notarial. Namun sedikit pun tidak ada kerinduan untuk menepati janji dan isi perjanjiannya. Apakah karena manusia tidak mengenal Tuhan? Bukankah para koruptor, para pencuri, dan penjahat lainnya tidak sedikit yang adalah orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan? Lalu bagaimanakah bisa terjadi demikian? Sebab hati nurani manusia sudah rusak. Itulah alasannya. Sahabatku, perkataan firman Tuhan yang ada di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Bukankah itu perkataan yang benar dan sangat tepat? Namun tahukah sahabat bahwa perkataan tersebut keluar dari mulut Nabi Bileam ketika hati nuraninya sudah terpengaruh oleh iming-iming upah dari Raja Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Jadi bisa saja manusia berkata benar sesuai firman Tuhan, berkhotbah, dan menampilkan hal-hal rohani secara lahiriah. Namun hati nuraninya sudah mulai membusuk. Pada akhirnya, hati nurani yang sudah mulai membusuk akan mempengaruhi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak manusia itu sendiri, sehingga seluruh jiwanya terpengaruhi, serta tindakannya akan berjalan seirama dengan pembusukan di dalam hati nurani tersebut. Bileam tidak pernah sekalipun mengutuki bangsa Israel, namun saat dia mati dan disebut sebagai juru tenung dan bukan lagi sebagai nabi. Sebab sekalipun mulutnya tidak mengutuki bangsa Israel, namun pembusukan di dalam hati nuraninya telah mendorong perbuatannya untuk membawa kutuk bagi umat Tuhan, yaitu Israel. Sekalipun dilakukan secara diam-diam dan dengan terselubung, namun Tuhan tidak buta. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 14 menerangkan bahwa ada ajaran Bileam yang secara diam-diam memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dengan demikian, sekalipun Bileam tidak mengutuki bangsa Israel, namun bangsa itu membawa kutuk bagi dirinya sendiri. Itulah dampak dari hati nurani yang membusuk. Selalu bisa melihat celah, membawa dirinya menuju kehancuran, dan orang lain menuju penyesatan demi keuntungan diri sendiri. Sahabatku, dalam hal ini, kitalah sendiri yang harus berusaha menjaga hati nurani kita, murni tanpa tercampur dengan keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sejujurnya,
Semua anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Namun, keinginan akan keuntungan dan kepentingan diri kita sendiri yang terlalu kuat, sehingga hal itu membuat hati nurani kita tidak lagi murni. Kita sebenarnya tahu mana yang halal untuk diambil bagi kita sendiri dan mana yang tidak halal untuk kita ambil. Namun karena begitu menggiurkannya, kita sering sengaja mencari pembenaran untuk melegakan perasaan kita sendiri sambil menikmati keuntungannya. Lama-kelamaan, hal seperti itu akan menjadi kotoran yang membuat hati nurani manusia tidak lagi murni, sehingga keruh dengan berbagai kepentingannya. Sahabatku, siapakah yang bertanggung jawab akan kemurnian hati nurani kita? Jawabannya adalah kita sendirilah orangnya. Mari kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Seperti Paulus yang berusaha menjaga kemurnian hati nuraninya. Sedangkan bagaimanakah cara kita menjaga hati nurani yang murni? Yaitu dengan menerima nasihat yang benar. Bukankah di dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 5 berkata, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kirimkan dan kelilingi aku dengan orang-orang benar yang selalu siap menasehatiku, supaya hati nuraniku murni di hadapan-Mu. Amin. Jesus love you and so do I.